Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW Utusan Allah SWT bagian keempat. Saya ulangi. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW Utusan Allah SWT bagian keempat. Mari kita mulai. Muhammad SAW Utusan Allah SWT bagian keempat. Pengertian serta perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul, sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak. Di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dikatakan bahwa jumlah Nabi ada 124.000 orang, sebagaimana hadits yang diriwayatkan At-Turmuji sebagai berikut. Dari Abi Jar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Beliau menjawab 312 rasul. Hadis riwayat At-Turmuji. Dari sekian banyak nabi dan rasul, namun yang harus diimani umat Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu hanya 25 nabi atau rasul, dan ini menjadi salah satu rukun iman yang keempat dalam agama Islam, yaitu percaya kepada para nabi dan para rasul. Pengertian nabi dan rasul. Nabi adalah seseorang dengan jenis kelamin pria yang mendapat wahyu dari Allah SWT, namun tidak wajib disebarkan kepada orang lain. Rasul adalah seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Perbedaan para nabi dan para rasul. Dari definisi nabi dan rasul di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara nabi dan rasul, yaitu para nabi boleh menyampaikan wahyu yang diterimanya tetapi tidak punya kewajiban atas umat tertentu atau wilayah tertentu, sementara kata rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Karena itu para rasul setelah lebih dulu diangkat sebagai nabi bertugas menyampaikan wahyu dengan kewajiban atas suatu umat atau wilayah tertentu. Dari semua rasul, Muhammad SAW sebagai nabi penutup yang mendapat gelar resmi di dalam Al-Quran. Rasulullah adalah satu-satunya yang kewajibannya meliputi umat dan wilayah seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus Rasul terakhir ialah Muhammad SAW yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya hingga hari kiamat. Isa yang lahir dari perawan Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi. Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa yang tertulis dalam surat Al-Kahf ayat 66-82. Terdapat juga kisah Ujair dan Samuel, juga nabi-nabi yang tertulis di dalam hadits dan Al-Quran seperti Yusua bin Nun, Zulkarnain, Ilyas, Ilyasa. Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang nabi atau hanya wali adalah Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman. Muhammad SAW penutup para nabi. Dalam syariat Islam dikatakan bahwa Muhammad adalah sebagai kataman nabiyyin atau penutup para nabi. Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Ajab ayat 40 menyatakan, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ciri-ciri Nabi dan Rasul dalam Islam. Saya ulangi, ciri-ciri Nabi dan Rasul dalam Islam. Dari nama-nama 25 Nabi Islam yang Anda ketahui, mereka memiliki 4 sifat wajib dan sifat mustahil. Saya ulangi sekali lagi, ciri-ciri Nabi dan Rasul dalam Islam. Dari nama-nama 25 Nabi Islam yang Anda ketahui, mereka memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Sifat wajibnya yaitu 1, sidik, artinya benar. Sifat mustahilnya adalah kijib, dusta atau bohong. Sifat kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Sifat mustahilnya adalah khianat atau curang.
Sifat ketiga adalah tablik, artinya menyampaikan wahyu dari Allah pada umat. Sifat mustahilnya adalah kitman, menyembunyikan wahyu. Sifat keempat adalah fatonah, artinya cerdas dan pandai. Sifat mustahilnya adalah jahlun atau bodoh. Kita lihat Alkitab Ulangan 18 ayat 21 sampai ayat 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kita lihat Alkitab Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kita lihat Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini penjelasan terhadap surat An-Nahl ayat 125, mengajarkan cara berdialog atau berdebat yang baik. Surat An-Nahl ayat 125 mengajarkan cara berdialog atau berdebat yang baik. Sekarang marilah kita lihat apakah Muhammad SAW memenuhi 4 syarat untuk menjadi seorang nabi. Sekarang saya ulangi. Sekarang marilah kita lihat apakah Muhammad SAW memenuhi 4 syarat untuk menjadi seorang nabi. Syarat ketiga untuk menjadi seorang nabi dalam Islam adalah tablik, artinya menyampaikan wahyu dari Allah pada umat. Sifat mustahilnya adalah kitman atau menyembunyikan wahyu. Sekarang saya ulangi sekali lagi, syarat ketiga menjadi nabi dalam Islam adalah tablik. Syarat ketiga menjadi nabi dalam Islam adalah tablik, artinya menyampaikan wahyu dari Allah pada umat. Sifat mustahilnya adalah kitman atau menyembunyikan wahyu. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 35. Muhammad SAW menyembunyikan nama istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Nama Hawa tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 35, Muhammad SAW menyembunyikan nama istri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Nama Hawa tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Kita lihat Alkitab Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saya ulangi, kita lihat Alkitab Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kita lihat lagi Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 246 sampai 248. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang lalim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah
memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 146 sampai ayat 148. Ini penjelasan saya terhadap surat 2 Al-Baqarah ayat 146 sampai 148. Ini penjelasan dari saya. Muhammad SAW menyembunyikan nama seorang nabi di Israel pada zaman Raja Talut, Raja Saul. Nama nabi mereka adalah Nabi Samuel. Sekali lagi saya ulangi, dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 146 sampai 48, Muhammad SAW menyembunyikan nama seorang nabi di Israel pada zaman Raja Talut atau Raja Saul. Nama nabi mereka adalah Nabi Samuel. Kita lihat 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Saya ulangi sekali lagi. Dalam surat 2 Al-Baqarah dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 246 sampai 248 ini, Muhammad SAW menyembunyikan nama seorang nabi di Israel pada zaman Raja Talut atau Raja Saul. Nama nabi mereka adalah Nabi Samuel. Kita lihat 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Muhammad selalu menyebutkan nabi mereka, nabi mereka, nabi mereka. Muhammad tidak menyebutkan siapa nama nabi mereka itu. Muhammad menyembunyikan nama nabi mereka, yaitu Nabi Samuel. Kita lihat 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu menggelisahkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Dan mereka akan membajak ladang mereka. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain.
Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain, raja. Kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Sekarang kita lihat Muhammad SAW dalam Al-Quran tidak tahu siapa nama nabi mereka. Nama nabi mereka itu adalah Samuel. Terbukti Muhammad SAW menyembunyikan wahyu. Muhammad SAW selalu menyebutkan nabi mereka, padahal itu adalah Nabi Samuel. Muhammad SAW menyembunyikan nama Nabi Samuel. Sekarang kita lihat surah Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 40 sampai 41. Kita lihat surah 3 Ali Imran ayat 40 sampai 41. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Ini penjelasan saya terhadap Al-Quran surah 3. Ini penjelasan saya terhadap surah 3, terhadap Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 40 sampai 41. Penjelasan saya, Muhammad SAW menyembunyikan nama istri Nabi Zakaria. Nama istri Nabi Zakaria adalah Elizabeth. Lukas 1 ayat 13. Sekali lagi saya ulangi. Muhammad SAW tidak tahu siapa nama istri Nabi Zakaria. Muhammad SAW menyembunyikan nama istri Nabi Zakaria. Muhammad SAW menyembunyikan nama istri Nabi Zakaria. Nama istri Nabi Zakaria adalah Elizabeth. Kita lihat Alkitab, Lukas 3 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Muhammad SAW menyembunyikan nama istri Nabi Zakaria. Nama istri Nabi Zakaria adalah Elizabeth. Kita lihat Alkitab, Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saya ulangi, Lukas 1 ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sekarang kita lihat Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 183, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar? Ini penjelasan saya terhadap surah 3 Ali Imran ayat 183. Muhammad SAW menyembunyikan nama rasul yang korban persembahannya dimakan api dari langit. Nama rasul itu ialah Nabi Elia. Kita lihat Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW menyembunyikan nama rasul yang korban persembahannya dimakan api dari langit. Nama rasul itu ialah Nabi Elia. Nama rasul itu ialah Nabi Elia. Kita lihat Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Saya ulangi. Muhammad SAW menyembunyikan nama rasul
yang korban persembahannya dimakan api dari langit dalam surat 3 Ali Imran ayat 183. Nama rasul itu ialah Nabi Elia. Kita lihat Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Sekarang kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 23. Sekarang kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini penjelasan saya terhadap surat 5 Al-Maidah ayat 23. Ini penjelasan saya terhadap surat 5 Al-Maidah ayat 23. Muhammad SAW menyembunyikan nama dua mata-mata Israel yang diutus Nabi Musa alaihissalam. Nama dua orang tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kita lihat Alkitab Bilangan 14 ayat 6. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW menyembunyikan nama dua orang mata-mata Israel yang diutus Nabi Musa dalam surat 5 Al-Maidah ayat 23 itu. Nama dua orang tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kita lihat Alkitab Bilangan 14 ayat 6. Bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kita lihat sekarang Al-Quran surat ke-38 saat ayat 24 sampai 25. Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat lalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu tersungkur, sujud dan bertobat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Ini penjelasan saya terhadap surat 38 saat ayat 24 sampai 25. Ini penjelasan saya. Muhammad SAW menyembunyikan kesalahan Nabi Daud alaihissalam dalam surat 38 saat ayat 24 sampai 25. Apakah kesalahan Daud? Kesalahan Daud adalah tidur dengan Batseba istri Uria. Kita lihat Alkitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 24. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW menyembunyikan kesalahan Nabi Daud alaihissalam dalam surat 38 saat ayat 24 sampai 25. Apakah kesalahan Nabi Daud alaihissalam itu? Kesalahan Nabi Daud alaihissalam adalah tidur dengan Batseba istri Uria. Kita lihat Alkitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 24. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 24. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil.
yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Sekarang
Kita lihat Al-Quran surat Al-Isra ayat 48. Sekarang kita lihat Al-Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 48. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Saya ulangi. Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 48. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan bagi surat Al-Isra ayat 17 ayat surat 17 Al-Isra ayat 48. Lihatlah surat 17 Al-Isra ayat 48. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Ini penjelasan saya terhadap surat 17 Al-Isra ayat 48. Muhammad SAW menyembunyikan isi perumpamaan tersebut. Apakah isi dari perumpamaan tersebut? Saya ulangi. Penjelasan terhadap surat 17 Al-Isra ayat 48. Muhammad SAW menyembunyikan isi perumpamaan tersebut. Apakah isi dari perumpamaan tersebut? Muhammad SAW banyak menyembunyikan wahyu Allah. Jadi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat tabligh untuk menjadi nabi yang diutus oleh Allah, dan terbukti Muhammad SAW memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan wahyu Allah. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW banyak menyembunyikan wahyu Allah. Jadi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat tabligh untuk menjadi nabi yang diutus oleh Allah, dan terbukti Muhammad SAW memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan wahyu Allah. Saya ulangi sekali lagi. Muhammad SAW banyak menyembunyikan wahyu Allah. Jadi Muhammad SAW tidak memenuhi syarat tabligh untuk menjadi nabi yang diutus oleh Allah, dan terbukti Muhammad SAW memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan wahyu Allah. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.